Hal yang dikatakan Luffy dan itu berhasil mengganggu pikiran Yara. Perlahan Yara menggenggam erat tangan Aksa, pria itu masih menatap penuh ke arahnya. Tidak peduli berapa kali Yara berusaha menghindarinya, mana Aksa akan tetap berusaha berada di dekat Yara. Ada apa? Katakan saja semua yang mengganggu hatimu, aku akan memperbaiki semuanya. Pinta Aksa dengan tatapan yang super teduh. Ini pertama kalinya Aksa menatap Yara seperti ini, dan itu berhasil membuat Yara merasa sangat dicintai oleh sang suami. Sebenarnya aku ini apa di dalam hidupmu, Kak? Pertanyaan Yara membuat senyuman manis Aksa memudar, ia belum mengerti dengan arah pembicaraan Yara. Selama ini sikap kakak seperti menganggapku selayaknya wanita yang sangat dicintai, tapi pada kenyataannya, Yara menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan ucapannya. Kenyataannya tidak seperti itu, kau tidak mencintaiku. Tidak ada ungkapan yang bisa membenarkan bahwa kau mencintaiku. Sambung Yara dengan wajah yang menunduk melihat jari jemari tangannya sendiri. Aksa tersenyum tipis, ia lupa akan mengatakan semua perasaan penting itu. Tidak dipungkiri selama ini Aksa memang sudah mencintai Yara. Wanita yang telah merubah segala kondisi di dalam hidupnya. Tapi, senyuman tipis itu memudar kala Aksa teringat dengan kekurangan yang belum pernah ia katakan dengan Yara. Aku mencintaimu, Kak, aku menyayangimu, aku suka menjadi istrimu. Kau memperlakukan aku dengan sangat baik, tapi jika kau menganggapku tidak seperti itu, maka sebaiknya kita berpisah saja. Seketika Aksa langsung menatap tak suka ke arah Yara, perceraian. Ia sungguh benci itu. Tidak ada perceraian di antara kita, Yara. Tidak akan pernah ada, kau milikku maka selamanya akan seperti itu. Ucap Aksa dengan sangat tegas. Soal ungkapan rasa cinta, aku kira dengan segala bentuk perlakuan manis saja sudah cukup menunjukkan rasa di hatiku. Tidak, Kak. Apapun aku butuh pengakuan, aku butuh pembuktian. Sanggah Yara dengan menatap tajam Aksa yang tersenyum tipis. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan dengan Luffy hingga kau menjadi seperti ini. Sudah pasti Luffy memberikan bubuk kompor kepada istriku, astaga anak itu, Aksa mengumpat Luffy. Yara menunduk, ia tahu Aksa sangat mudah menebak semuanya. Tiba-tiba saja Aksa menarik tangan Yara, tentu saja Yara bingung. Aksa mengarahkan Yara untuk duduk di pangkuannya, posisi mereka sangat dekat kebetulan masih berada di dalam mobil. Jantung Yara berdegup kencang, ia berada di pangkuan Aksa hingga merasakan benda keras yang satu hal. Mencintaimu, rasa itu mungkin sudah lama munculnya. Kau tahu, kau begitu sempurna di mataku Yara Reynal. Ungkapan Aksa membuat Yara terdiam. Tidak tahu sejak kapan rasa ini ada, yang terpenting aku terganggu kalau kau dekat dengan orang lain. Aku terganggu kalau kau berencana bercerai dan pergi dariku. Aksa mengucapkan segala unek-uneknya selama ini. Yang terpenting, aku ingin selalu hidup bersamamu dengan segala kekurangan dan kelebihan yang aku punya. Dengan kondisi kelumpuhan yang aku punya, kau tahu, aku tidak sempurna. Ungkapan itu membuat Yara langsung mengelus sang suami. Aku tahu kekuranganmu itu, Kak, mungkin bagi Hera itu adalah aib, tapi bagiku tidak. Kau tetaplah Aksa, aku mencintai dirimu apa adanya. Jangan ragukan itu, ungkap Yara sembari tersenyum sangat manis. Sungguh terharu Aksa mendengarnya, ia bahkan sampai meneteskan air mata. Semua ungkapan cinta Yara sungguh menggetarkan jiwa dan raganya. Aksa yang selalu saja mencintai sepihak, kini telah menjadi orang yang sangat dicintai. Aksa memeluk Yara erat, ia menumpahkan segala kesedihannya di pelukan itu. Yara juga menangis, ia tahu kesedihan Aksa selama ini. Luffy sudah menceritakan semuanya, itu sebabnya awal menikah Aksa begitu ketus dengannya. Kali ini Yara berjanji kepada dirinya sendiri akan selalu menemani Aksa dalam keadaan apapun. Segala masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka,
Yara berjanji tidak akan meninggalkan Aksa untuk menghadapinya seorang diri. Aksa melera pelukannya, dengan kedua tangannya Aksa menopang wajah cantik Yara. Ia menatap penuh kepada bibir Yara yang sungguh menggoda. Tiba-tiba saja hasrat menggelora ini mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayang. Membuat Yara menjadi terbakar semangat hingga tanpa lelah mengimbangi nafsu besar sang suami. Matahari membangunkan Yara dari tidur lelapnya, seketika ia langsung terduduk begitu saja. Mata Yara memicing melihat sekelilingnya, ia terkejut kala menyadari sudah berada di dalam kamar. Mata Yara yang awal mulanya mengantuk jadi segar seketika, ia ingat bahwa tadi malam menghabiskan malam panjang dengan Aksa. Pintu ruang ganti terbuka, Yara tersenyum manis karena ia yakin jika itu sang suami. Tapi, senyuman itu memudar kala melihat Hera yang keluar dari sana. Kak Hera. Tentu saja Yara heran melihat Hera bisa berada di kamarnya. Kau baru bangun? Tanya Hera dengan ekspresi wajah yang kelihatan tenang. Kau tahu, bahkan suamimu sudah pergi bekerja. Kau malah baru bangun, istri macam apa kau ini? Entah kenapa Hera malah mengomel siang ini kepada Yara. Tentu saja Yara tidak terima. Suamiku saja tidak bermasalah dengan semua yang aku lakukan, Kak. Aku mohon, berhenti ikut campur dengan semua masalah rumah tanggaku. Ucap Yara dengan sangat tegas. Sepertinya Hera tidak terlalu mendengarkan apa yang Yara katakan. Ia malah menjalankan kursi rodanya menuju sofa kamar, merapikan majalah-majalah yang tidak pernah Yara baca sama sekali. Yara mendongakkan kepalanya, ia menarik napas dalam-dalam untuk menahan rasa amarah di hati. Satu hal yang harus aku peringatkan untukmu, Kak. Jangan suka masuk kamar kami seperti ini, kau harus tahu namanya batasan. Ucap Yara tak kalah tegas. Hera melirik ke arah Yara sebentar, maksudmu, aku harus menjaga batasan dengan adikku sendiri. Mata Yara mengerjap, iya. Aksa adalah suamiku, kami saling mencintai sekarang. Jangan membuatku mengambil keputusan untuk lebih kasar kepadamu. Cukup sudah dramamu ini, Kak. Hera terkekeh mendengarnya, kekehan itu bukan karena lucu melainkan karena dendam yang dapat Yara rasakan. Yara sudah lama mengenal Hera, baru kali ini Yara melihat versi berbeda dari Hera Reynal. Drama apa yang kau maksud? Tanya Hera, ia melempar majalah itu tepat mengenai wajah Yara. Jangan angkuh hanya karena kau habis bermain dengan Aksa di dalam mobil, Yara, sadarlah akan posisimu. Sudah pasti Yara terkejut Hera bisa mengetahui itu, bagaimana bisa Hera tahu semua aktivitas yang Yara lakukan dengan Aksa. Dengan gerakan cepat Yara bangkit dari tempat tidur, tatapan matanya penuh kepada kaki Hera yang tidak berdaya itu. Kau kira Aksa benar mencintaimu? Cih, kau percaya diri sekali. Ejek Hera dengan nada tak kalah ketus. Tangan Yara bersedekap di dada, ia menatap Hera yang menertawakannya. Sepertinya kesabaran Yara sudah habis, ia sudah muak dengan sosok kakak di hadapannya ini. Kau melihat adegan percintaan kami? Tanya Yara dengan tatapan penuh ke arah Hera yang kini langsung menatapnya. Kau benar-benar sudah kehilangan moral, Kak. Aku merasa sangat menyesal telah menerimamu untuk tinggal bersama kami, sungguh aku menyesal dengan keputusan bodoh itu. Ucap Yara diselingi kekehan. Hera berdecak saja, ia seakan berusaha untuk tidak mendengar apa yang Yara katakan. Lebih memiliki memerhatikan sekeliling kamar Aksa yang penuh dengan foto pernikahan Yara dan Aksa. Yang mana seharusnya di dalam foto itu adalah dirinya, bukan Yara. Pengganti tetap pengganti, Yara, ucap Hera sembari meletakkan majalah itu kembali di meja. Yara memejamkan matanya, ia mencoba mengumpulkan niat dan keberanian yang cukup banyak. Setelah merasa semua sudah cukup, Yara langsung menarik tangan Hera hingga wanita itu terjatuh dari kursi rodanya. Hera menjerit,
ia tergeletak di lantai sembari berteriak meminta tolong. Ponsel Hera jatuh dari kantong dressnya, Yara langsung mengambil benda pipi itu. Melihat itu tentu saja Hera panik, dengan mengesot ia mengejar ponselnya yang ada di tangan Hera. Aku tahu rencana yang akan kau buat, Kak. Sekuat tenaga aku akan berjuang untuk mempertahankan pernikahanku, jangan macam-macam denganku. Sungguh tegas Yara mengatakan itu. Yara mengutak-atik ponsel Hera tidak peduli sekalipun di bawah sana Hera terus meronta meminta ponselnya. Yara menemukan satu pesan dari dokter, ia yakin semua rahasia tentang kecelakaan yang dikatakan Lofi ada di sana. Kala Yara ingin membuka ponsel itu, pintu kamar terbuka. Terlihat Aksa yang berdiri di sana. Aksa terkejut melihat keadaan Hera yang seperti bersujud di kaki Yara. Sayang, apa yang kau lakukan itu? Suara itu membuat Yara langsung terkejut, ia kebingungan harus apa sekarang. Padahal sebentar lagi mendapatkan bukti akurat mengenai rencana yang Hera lakukan. Aksa, istrimu, dia menyakitiku, lihat, Yara menghina kelumpuhanku, aku tidak berdaya, Aksa. Hera mengadu kepada Aksa yang kini menatap Yara tajam. Yara tahu ia akan kalah telak kali ini, bahkan kini Aksa membantu Hera untuk kembali duduk di kursi rodanya. Yara melihat Hera yang seakan senang karena Aksa memegang tubuhnya. Sungguh menjijikkan bagi Yara, ia semakin yakin jika semua ini hanya drama Hera saja. Kembalikan ponsel Hera, perintah Aksa kepada Yara yang masih memegang ponsel itu. Mata Aksa sungguh tajam menatap Yara, ia tidak suka dengan semua tingkah Yara kali ini. Tak lama Nita selaku pembantu Hera datang, di saat itulah Yara mengembalikan ponsel itu kepada Hera. Nita membawa Hera pergi, di saat seperti itu sempat-sempatnya Hera menampilkan wajah seperti mengejek kepada Yara. Yara tidak terima, ia ingin mengejar Hera tapi tangannya dicekal oleh Aksa. Yara, tidak baik kau bersikap seperti itu. Apalagi kepada orang yang lumpuh, kau kira di posisi itu tidak menyakitkan, ha? Hardik Aksa kepada Yara yang kini hanya diam menunduk. Aku hanya mencurigai kelumpuhan Kak Hera saja, Kak. Menurutku dia aneh, bahkan selalu saja berada di lantai atas. Bagaimana bisa? Yara menuangkan semua kecurigaannya kepada Aksa yang hanya menghela napas panjang. Tadi waktu aku mau pergi bekerja, sempat mengatakan kepada Hera untuk memberitahu kepadamu, kalau aku akan pulang untuk makan siang bersama. Tapi, nyatanya dia tidak ada memberitahu hal itu kepadaku. Malah melempar wajahku dengan majalah, dan bahkan menghina istrimu ini. Yara memotong pembicaraan Aksa yang seperti membela Hera. Kok kakak sekarang malah membela Hera sih? Tanya Yara dengan tangan berkacak pinggang, ia menatap tak suka Aksa yang kini mengusap wajahnya kasar. Aku tidak ada membela Hera, sayang, aku hanya tidak mau istriku memiliki sifat tidak bermoral kepada orang yang tidak berdaya. Aksa berupaya menjelaskan kemarahannya. Yara berdecak, ia tidak percaya semua itu dengan mudah. Sudah pasti Yara cukup kecewa dengan semua kemarahan Aksa hari ini, Aksa tidak percaya dengan semua kecurigaannya. Sudah tidak usah pikirkan apapun lagi, aku akan memberi peringatan kepada Hera nanti. Agar lebih tahu batasan, jangan khawatir. Aksa meraih tangan Yara, mengelus tangan itu dengan usapan yang sangat lembut. Yara hanya diam menunduk, ia merasa semua kecurigaannya ini benar. Hanya saja akan sulit meyakinkan Aksa, mengingat pria itu pernah mengalami kelumpuhan yang sama. Mau tidak mau Yara memang harus mengandalkan diri sendiri. Kak, aku mau Hera jangan tinggal bersama kita lagi. Ucap Yara penuh dengan keyakinan. Mendengar ucapan atau lebih tepatnya permintaan dari Yara membuat Aksa menampilkan wajah seriusnya. Aksa yakin pasti Yara akan mengambil tindakan ini, hanya saja Aksa tidak menyangka akan secepat ini. Dengar, Kak, aku menyesal mengizinkan Hera tinggal bersama kita.
Aku kira, ketidakberdayaan membuat Kak Hera berubah, ternyata tetap sama. Ujar Yara dengan ekspresi wajah yang cukup sedih. Aksa menggenggam erat tangan Yara, ia tidak marah sama sekali dengan semua keputusan sang istri. Baiklah, kita akan bicarakan semua dengan Hera. Apapun yang membuat istriku tidak nyaman maka aku akan mengusirnya. Ucapan Aksa membuat Yara menjadi tenang. Yara mengira jika sang suami akan marah karena sifatnya yang bisa dikatakan pelin-pelan. Yara dengan tatapan sedih melihat ke arah tangannya yang digenggam erat dengan Aksa. Maafkan aku yang tidak dewasa, masih labil akan sebuah keputusan. Aksa menggelengkan kepala, jujur saja ia tidak pernah merasa jika Yara seperti itu. Justru Aksa kagum dengan sifat Yara yang masih memberi iba kepada Hera yang telah menyakiti hidupnya. Bahkan Aksa saja mungkin sulit bersifat ikhlas seperti Yara, tapi Yara dengan mudah bisa melakukan itu. Tangan Aksa menghapus air mata Yara, lalu menangkup wajah cantik Yara yang masih menangis sesenggukan. Kau tidak salah, sayang. Yang salah itu Hera, dia emang tidak pernah bisa berubah. Aku menghargai segala keputusanmu kemarin, dan janganlah sesali hal itu. Ucap Aksa, ia mencium bibir serta pipi Yara berulang kali. Sampai Yara merasa geli sendiri karena ulah sang suami, karena Aksa terus saja menghujami wajahnya dengan ciuman bertubi-tubi. Yara tertawa kencang, begitu pula Aksa. Sudah, Kak, geli tahu ih. Yara sekuat tenaga menjauh dari Aksa yang masih tertawa. Aksa melepaskan sang istri, ia menatap Yara dari atas sampai bawah. Aksa baru menyadari kalau sang istri masih memakai pakaian tidur yang ia pakaiankan kemarin malam. Kenapa lihat aku begitu? Jangan minta jatah siang ini, pamali. Yara memperingati Aksa yang kini terkekeh. Lagian waktuku juga tidak banyak, sayang. Bermain sebentar itu bukan tipeku, berjam-jam sampai kakimu lemah. Tanya Yara lagi, dan itu membuat Aksa sedikit terkejut sebenarnya. Maksudnya, kalau kau keberatan aku akan mencoba memaklumi. Apa aku ada mengatakan keberatan tadi? Sepertinya tidak ada mulutku mengatakan itu. Aksa memotong pembicaraan Yara, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas seperti ini. Aku bersedia, aku menjawab itu. Tapi, kau keburu ketiduran malam tadi. Kata Aksa lagi, Yara mengangguk saja. Ia menatap suami penuh curiga, ia merasa seperti masuk jebakan Batman. Kala Yara ingin bicara lagi, pintu kamar terketuk. Aksa langsung membuka pintu kamar, ternyata Arzan yang menjemputnya. Tuan muda, sebentar lagi meeting dengan Tuan Danu. Kedatanganmu sudah ditunggu, sebaiknya kita harus pergi sekarang. Ucap Arzan sembari tersenyum kepada Yara yang berdiri di belakang Aksa. Tunggu aku di bawah, aku akan turun sebentar lagi. Kepergian Arzan, Aksa langsung memeluk sang istri dengan sangat erat. Ia mencium pucuk kepala Yara sembari mengucapkan kata cinta yang mana berhasil membuat Yara merasa sangat disayangi. Nanti aku pulang sebelum malam, dan sudah pasti Hera tidak akan tinggal bersama kita lagi. Aksa melera pelukannya, ia mengelus pipi Yara yang semakin lama semakin bulat. Jangan dengarkan apapun yang Hera katakan, pura-pura tidak dengar saja. Apapun yang Hera katakan tidak akan mengubah perasaanku kepadamu, jadi jangan terpancing. Nasihat sang suami didengar baik-baik oleh Yara. Setelah puas mengatakan wejangan dan perlakuan manis kepada sang istri, Aksa berlalu menyusul Arzan yang mungkin sudah lama menunggu. Kala menurunkan tangga Aksa melihat Hera yang duduk di ruang tengah. Tatapan mata Aksa penuh tertuju kepada kaki Hera, ia sedikit curiga sebenarnya. Bisa kita berangkat sekarang, Tuan? Tanya Arzan kala Aksa sudah berada di sampingnya. Arzan penasaran apa yang sedang Aksa lihat. Tuan, apa kau lihat? Tanya Arzan lagi. Barulah Aksa tersadar, ia semakin yakin dengan kecurigaannya kali ini.
Selama ini aku mempercayakan pengobatan Hera kepadamu, apa Hera benar-benar lumpuh? Tanya Aksa kepada Arzan dengan sedikit berbisik. Itu benar, Tuan. Tapi, selama masa pengobatan aku selalu tidak diizinkan dokter untuk masuk ke dalam ruangan. Jadi, aku tidak tahu detail selama masa pengobatan berlangsung. Arzan menjawab jujur apa adanya. Aksa mengangguk mengerti, sekarang aku mau, kau selidiki tentang hasil kecelakaan Hera semalam di rumah sakit. Ingat, jangan sampai ada yang tahu sekalipun itu Kak Danu.